Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, saya di sini Finan Rasti dengan NIM 2021 B0051. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan konsep perencanaan eh, promosi kesehatan. Nah, baik. Sebelum kita jauh ya, menguak lebih dalam terkait dengan perencanaan promosi kesehatan ini, eh, terlebih dahulu kita pastinya harus tahu ya definisi daripada perencanaan promosi kesehatan ini. Nah, perencanaan promosi kesehatan ini memiliki definisi yaitu suatu proses diagnosis, penyebab masalah, penentuan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah definisinya. Dan selanjutnya ini ada bagian dari perencanaan promosi kesehatan. Nah, di antaranya itu yang pertama ada masyarakat, terus yang kedua itu ada profesional kesehatan, dan yang ketiga itu adalah promotor kesehatan, di mana masyarakat di sini sebagai sasaran, dan profesional kesehatan ini adalah yang menghandle atau yang membantu untuk menyelesaikan masalah, dan di sini promotor kesehatan sebagai apa ya, penyalur atau menyampaikan daripada tips-tips atau langkah dari profesional kesehatan untuk menyelesaikan masalah pada sasaran tersebut atau ke masyarakat seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada siklus administrasi daripada perencanaan promosi kesehatan. Nah, siklus administrasi sendiri itu ada perencanaan, di mana perencanaan ini memiliki fase secara rinci untuk merencanakan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Nah, nanti setelah kita melakukan promosi kesehatan kan pasti kan ya ada pertanyaan yang muncul. Nah, itu kita bisa merencanakannya untuk melakukan jawaban. Nah, jawaban apa sih yang harus dikemukakan untuk pertanyaan ini dan lain sebagainya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita implementasikan. Nah, apa tuh implementasikan? Nah, itu adalah fase di mana perencanaan dilaksanakan. Jadi setelah kita merencanakan, pasti kita laksanakan. Itu yang namanya implementasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, ini yang paling penting adalah evaluasi atau monitoring. Jadi kita kalau bisa ya, bukan kalau bisa ya, ini adalah kewajiban. Nah, kalau kita melakukan sebuah kegiatan, nah itu diwajibkan untuk melakukan monitoring atau evaluasi. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya evaluasi di sini itu untuk mengetahui bagaimana sih hasil daripada kegiatan kita gitu. Nah, dilakukan untuk mengukur hasil outcome dan efficacy. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kita bisa mengukur hasil daripada perencanaan kita itu melalui evaluasi. Barulah kita bisa uh, membentuk atau atau menciptakan. Nah, itu menciptakan sebuah kegiatan seperti itu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ini ada health promoter kesehatan, di mana promoter kesehatan ini harus memiliki data yang realistis seperti itu untuk melakukan promosi kesehatan. Tuh, jadi si promotor kesehatan itu dari mana mendapatkan data yang realistis? Nah, dari seorang profesional kesehatan seperti itu. Jadi, seorang promotor ini akan bekerja sama dengan seorang profesional kesehatan untuk mendapatkan data yang realistis seperti itu. Nah, setelah mendapatkan data yang realistis, si promotor ini nantinya akan memberikan promosi kesehatan kepada sasaran seperti itu. Nah, seorang promotor kesehatan sendiri itu dalam mempromosikan kesehatan itu harus memperhatikan daripada hal-hal yang penting ya. Salah satunya itu adalah karakteristik daripada sasarannya. Nah, karakter si sasaran ini bagaimana sih? Nah, seperti itu ya. Jadi karakter itu harus dimengerti terlebih dahulu ya. Nanti kalau misal kita langsung saja, kita punya sasaran di desa A, nah kita langsung promosi ke sana, itu salah ya. Jadi kita tidak bisa menentukan. Nah gitu, kita kan juga nggak tahu ya nanti masyarakat sana itu bisa menerima kita nggak gitu. Jadi kan di sana ada beberapa pihak-pihak yang harus kita
tanyai dulu bagaimana dan lain sebagainya, kita ajak kerjasama lah seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik sasaran, itu kita melihat daripada partisipasi masyarakat kepada promosi kesehatan bagaimana, seperti itu, atau partisipasi masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada, seperti semisal nih ada sampah berserakan atau bagaimana. Nah, kita melihat dulu partisipasi masyarakat itu seperti apa sih? Apakah mereka akan membiarkan dan menumpuknya berserakan atau bagaimana? Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita lihat perilaku kesehatan masyarakatnya terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi kita melihat dulu daripada perilaku kesehatan masyarakat di sana. Perilakunya masyarakat itu bagaimana sih? Peduli nggak sama kesehatan mereka? Peduli nggak sama kehidupan, sama lain sebagainya? Seperti itu. Nah, apakah dia bodoh amat? Apakah dia bagaimana? Setelah itu kita mendapatkan data nih. Nah, kita bisa mendapatkan data dari karakteristik sasaran, partisipasi masyarakat, dan perilaku kesehatan. Nah, kita berikan ke seorang profesional kesehatan. Nah, di mana nanti seorang profesional kesehatan ini akan memberikan reaksi. Nah, reaksi ini yang kita butuhkan sebagai promotor kesehatan, seperti itu ya. Nanti kan si seorang profesional kesehatan ini memberikan reaksi nih. Nah, memberikan reaksi bagaimanakah harus menangani masyarakat di sana. Semisal nih di sana, di sana kok masyarakatnya kumuh ya, masyarakatnya nggak mau tahu tuh soal sampah, dia membuang sembarangan. Nah, reaksi seorang profesional kesehatan tuh bagaimana? Nah, untuk melakukan pencegahan seperti itu. Nah, semisal nih kayak dibuatkan tempat sampah bakar atau bagaimana seperti itu. Nah, nanti seorang promotor ini akan menyampaikan kepada masyarakat atau sasarannya seperti itu. Nah, di sini setelah itu mengantisipasi perubahan perilaku. Nah, atau mengevaluasi ya. Jadi, kembali lagi ke evaluasi. Jadi, kita itu setelah melakukan kegiatan harus melakukan evaluasi atau monitoring, di mana tips ini atau kegiatan ini itu untuk mengetahui apakah masyarakat di sana itu menerapkan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita sampaikan. Nah, seperti itu. Apakah mereka hanya 1-2 kali saja, terus selanjutnya mereka berkehidupan seperti biasanya. Karena melihat ya, jadi kalau semisal nih si desa A itu mereka berkehidupan setiap hari itu ya seperti itu, dengan sampah kumuh, mereka nyaman dan sebagainya, itu tetap mereka agak susah ya untuk dibenarkan. Nah, perlunya evaluasi itu. Jadi semisal nanti kita evaluasi ya, kita monitoring. Nah, di situ kok masyarakat kok nggak ada peningkatan ya, nggak ada perubahan ya. Nah, dari situ kita bisa belajar lebih lanjut untuk bagaimana ya kira-kira kita menangani masyarakat yang seperti ini supaya desanya tidak kumuh dan masyarakatnya juga sehat, sehat akan gizi, protein, tidak ada stunting seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya evaluasi dan monitoring itu penting ya buat sebuah kegiatan. Oke, selanjutnya langkah-langkah daripada perencanaan promosi kesehatan seperti itu. Nah, itu ada 2 ya, langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama itu adalah menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Nah, bagaimana cara kita menentukan kebutuhan promosi kesehatan? Nah, yang pertama itu menentukan diagnosa dari masalah tersebut, masalah sasaran ya. Yang kedua itu adalah menetapkan prioritas masalah, seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan kebutuhan daripada promosi kesehatan kita. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua, setelah menentukan kebutuhan promosi, yang kedua itu kita mengembangkan komponen promosi kesehatan. Nah, bagaimana cara mengembangkan komponen promosi kesehatan? Oke, nah yang pertama itu kita harus menentukan tujuan promosi kesehatan. Nah, jadi jangan lupa ya, setiap kegiatan atau setiap ide itu pasti memiliki tujuan. Nah, entah itu pemikiran apapun itu harus memiliki tujuan ya. Jadi kalau kita tidak punya tujuan, nah itu malah nggak bisa kita membuat untuk mengembangkan komponen. Jadi kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Setelah tujuannya sudah ditentukan ya, sudah ketemu nih tujuannya ini loh, mau promosi kesehatan. Nah, lanjut ke
menentukan sasaran. Jadi kalau kita punya tujuan tapi kita tidak punya sasaran, sama saja kita tidak bisa berjalan untuk melakukan promosi kesehatan atau berkegiatan seperti itu. Nah, baik, untuk di sini itu menentukan sasaran itu terserah promotornya ya, terserah teman-teman sebagai promotor itu mau eh, menentukan sasarannya tuh apa, sasarannya di mana, atau desa-desa yang parah gitu ya. Nah, setelah menemukan sasaran, sudah mempunyai tujuan. Nah, selanjutnya barulah bisa membuat isi daripada promosi kesehatan sendiri. Nah, mungkin isinya itu terkait dengan masalah-masalah pada sasaran gitu. Jadi masalah-masalah dalam sasaran yang ada gitu ya. Jadi mungkin sasarannya punya masalah B, jadi isinya B seperti itu. Nah, oke. Setelah menentukan isi, sudah, jadi kita menentukan metode yang akan kita gunakan untuk melakukan promosi kesehatan. Jadi, kira-kira metode apa sih yang pas untuk kita untuk dibuat sasaran tersebut? Nah, semisal nih kita menemukan metode. Nah, oke. Setelah menentukan metode, nanti kita menentukan media yang akan digunakan. Nah, promosi kesehatan itu tidak hanya langsung ya. Nah, tapi punya promosi kesehatan itu bisa disampaikan. Nah, bisa disampaikan atau bisa dibuat melalui banner, flyer, pamflet, radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin semisal nih dari sasaran kok mau dibuat promosi kesehatan secara langsung ya, seperti melalui posyandu ataupun melalui kegiatan-kegiatan seperti pengmas dan lain sebagainya. Loh, di sini nggak bisa diajak pengmas ya masyarakatnya, soalnya di sini tuh masyarakatnya sangat sibuk sekali dan lain sebagainya. Nah, oke, kita bisa membuat dengan metode lain, dengan media lain. Bagaimana caranya? Kita yaitu membuat media promosi melalui banner, media cetak, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita baru menentukan rencana untuk mengevaluasi. Nah, ini bukan sudah evaluasi ya, tapi rencana untuk mengevaluasi. Nah, rencana untuk memonitoring. Jadi, setelah nanti sudah menuju sasaran ya, kegiatan sudah selesai. Nah, tinggal kita merencanakan evaluasi. Nah, kapan kita merencanakan evaluasi? Kalau bisa itu dipikirkan bersamaan dengan itu pembentukan kegiatan. Jadi kita sudah bisa merencanakan setelah kegiatan ini kita evaluasi kapan ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah kegiatan berjalan, kita tidak usah memikirkan evaluasi lagi. Jadi kita sudah membentuk atau sudah menentukan jadwal kapan kita mau evaluasi setelah kegiatan ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, setelah itu barulah kita baru bisa menyusun jadwal pelaksanaan seperti itu ya. Jadi kan kita sudah menentukan tujuan, sasaran, isi, metode, media. Nah, rencana evaluasi pun sudah dibahas dan sudah ditentukan jadwalnya. Barulah setelah semuanya itu sudah ditentukan, nah barulah kita bisa menyusun daripada jadwal pelaksanaan promosi kesehatan kita seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada definisi perencanaan. Loh, definisinya kok banyak sekali? Ya, jadi definisi itu diperoleh dari beberapa tokoh ya. Nah, jadi setiap tokoh itu berbeda-beda dalam mendefinisikan sebuah ini ya, apa itu? Sebuah pernyataan seperti itu. Nah, oke. Seperti yang telah didefinisikan oleh Bapak Jokromi Jojo pada tahun 1992, tepatnya bulan 12 tanggal 14. Nah, beliau itu mendefinisikan sebuah perencanaan itu sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Nah, di mana beliau ini mendefinisikan sebuah perencanaan itu adalah suatu cara bagaimana mencapai sebuah tujuan yang sebaik-baiknya atau maksimum output dengan sumber-sumber yang terpercaya dan yang bisa dipertanggungjawabkan supaya lebih efisien dan efektif dalam
penangkapan oleh sasaran seperti itu. Nah, jadi sasaran nanti tidak bingung dalam menerima, daripada menerima kegiatan kita seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada 5 hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan. Nah, ini yang paling penting ya. Yang pertama itu permasalahan yang ada. Nah, kita harus tahu dulu permasalahan yang ada itu apa toh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu tidak bisa tidak bisa melakukan promosi kesehatan ya sebelum kita mengetahui permasalahan yang ada. Nah, setelah itu kita mengetahui ketersediaan sumber daya. Nah, ini yang paling penting ya. Dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Nah, ini. Jadi, kita itu kalau punya tujuan harus dengan sasaran, gitu ya. Jadi, ini tuh adalah hal yang harus digandengkan ya, gitu. Jadi, tujuan sama sasaran itu harus sama-sama ada, seperti itu. Nah, di sini juga ada kebijakan dan juga jangka waktu pencapaian tujuan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, teman-teman kalau membentuk sebuah kegiatan itu harus dengan jangka waktu pencapaian tujuan. Karena kalau tidak ada jangka waktu pencapaian tujuan, tidak akan terlaksana. Akan mundur dan mundur terus. Akhirnya terkendala seperti itu, tidak akan jalan. Oke, selanjutnya ini adalah tujuan dari perencanaan promosi kesehatan sendiri ya. Nah, di sini tuh tujuannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuan umum, yang kedua itu tujuan khusus. Nah, di mana tujuan umum di sini itu memiliki pengertian mengarahkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target program dalam waktu tertentu. Nah, oke, mohon maaf. Nah, oke lanjut. Selain itu perlu mendapatkan kejelasan tentang upaya yang harus dilaksanakan secara sistematis atau mengarah pada tujuan program yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Nah, untuk tujuan khususnya sendiri itu adanya kejelasan tentang jenis serta tahapan kegiatan yang konkret, sumber daya yang dibutuhkan, kebijakan yang harus dikembangkan, metode yang digunakan, dan media yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, sasaran wilayah garapan, peran berbagai pihak yang terkait, dan indikator keberhasilan. Nah, jadi, kejelasan tentang jenis serta tahapan kegiatan yang konkret itu adalah mereka yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Jadi, memikirkan sumber daya yang dibutuhkan itu kira-kira berapa ya untuk melakukan promosi kesehatan di tempat sasaran. Nah, setelah itu membuat kebijakan yang harus dikembangkan. Nah, kira-kira nih kita harus membuat kebijakan apa ya untuk si sasaran tersebut. Nah, itu kita tidak hanya membuat ya, tapi kita harus mengembangkan juga. Nah, bagaimana kita harus mengembangkan daripada kebijakan kita. Nah, metode yang digunakan. Nah, kita harus jelas nih metode apa yang mau digunakan di sana. Kalau kita tidak memiliki metode yang jelas, ya wallahu alam, kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti itu. Jadi metode itu harus jelas, padat, dan mudah dipahami. Seperti itu ya. Nah, media yang dibutuhkan. Nah, itu tadi media yang dibutuhkan apa? Seperti itu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan. Sasaran wilayah, garapan, peran berbagai pihak yang terkait, dan indikator keberhasilan. Nah, bagaimana nih kita melihat dari indikator keberhasilan? Nah, kita melakukan evaluasi dan monitoring seperti itu. Barulah kita bisa melihat daripada indikator keberhasilan kita pada kegiatan yang telah dilakukan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini juga ada manfaat perencanaan promosi kesehatan. Oke, yang pertama itu memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu kegiatan terjadwal dengan baik. Ini harus pasti ya. Nah, harus jelas dan mengurangi resiko ketidakpastian terhadap proses kegiatan yang harus dilakukan. Nah, yang selanjutnya menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain, yaitu pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Ini wajib ya. Jadi, fungsi manajemen yang lain itu selain sumber daya, kebijakan, metode, dan lain sebagainya, itu juga harus ada pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Seperti itu. Nah, oke. Yang selanjutnya itu mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, oke. Di sini itu adalah manfaat dari perencanaan promosi kesehatan sendiri itu adalah mencegah pemborosan ya, pemborosan sumber daya. Nah, ini.
yang paling penting, karena dalam kehidupan itu yang paling penting cuma sumber daya seperti itu. Nah, dan mengoptimalkan pengguna secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Oke, di sini saya membuat contoh ya, tapi saya membuat contoh mengambil di kota Jakarta Barat. Nah, oke, jadi saya membuat contoh perencanaan Promkes, di mana kegiatan ini ada melakukan sebuah program Promkes untuk mencegah dan mengatasi masalah kegemukan dan obesitas pada anak sekolah umur 5-12 tahun pada tingkat sekolah dasar atau SD di Kota Jakarta Barat. Nah, kegiatannya seperti apa sih perencanaan promosi kesehatan ini? Nah, ini bentuk kegiatannya itu adalah melakukan pendekatan kepada sasaran tersier seperti komite, kepala sekolah, dan puskesmas. Ini wajib ya. Jadi, kalau semisal nih kita menemukan sasaran desa A, nah kita langsung saja promosi kesehatan masuk. Nah, jangan ya. Jadi, semisal nih kita mempunyai sasaran di desa A ya. Nah, kita seorang promotor kesehatan. Nah, kita memilih untuk menjadi sasaran yang menjadi sasaran kita itu di desa A. Nah, kita itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada kadesnya, kepala desanya, puskesmas di sana dan lain sebagainya. Nah, kepada sasaran yang tersier, mereka yang merupakan yang mengurus daripada tempat tersebut seperti itu. Nah, karena ini sekolah ya, jadi kita meminta isinya kepada komite, kepala sekolah, dan puskesmas seperti itu. Kenapa kita ambil puskesmas? Karena kita mau promosi kesehatan seperti itu. Nah, untuk memberikan dukungan terhadap program Promkes yang akan dilaksanakan. Nah, untuk apa sih kita meminta izin kepada sasaran yang tersier gitu ya? Jadi gunanya itu untuk mendukung kita gitu loh. Jadi kita itu dalam melakukan promosi kesehatan ya, kita itu butuh dukungan dari pengurus tempat tersebut, pengurus sasaran gitu ya, tempat sasaran. Karena apa? Karena kita itu ibaratnya meminjam tempat tersebut untuk kita lakukan promosi kesehatan seperti itu. Walaupun nantinya di situ kita meninggalkan sebuah kenangan, meninggalkan sebuah ilmu, tapi tetap saja ya tempat itu ada yang punya seperti itu. Ada wewenangnya sendiri, ada yang wewenangnya di situ gitu loh. Nah, jadi kita harus meminta daripada dukungan orang terpenting di situ atau orang yang berwenang di daerah tersebut gitu ya. Nah, di sini tuh tempatnya jelas ya, di sekolah dasar negeri atau swasta di Kota Jakarta Barat dan puskesmas yang bertanggung jawab pada wilayah tersebut. Nah, gitu ya. Jadi jadi kita tuh izinnya tidak ke puskesmas yang jauh-jauh desa ya, tapi puskesmas yang benar-benar mereka itu bertanggung jawab pada wilayah tersebut, pada wilayah yang telah kita tuju seperti itu. Nah, itu ya. Jadi waktunya itu dilaksanakan tanggal 15 sampai 20 Desember tepatnya tahun 2019, maaf. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kegiatannya jelas, tempatnya jelas, waktunya juga jelas. Jadi tujuannya itu jelas. Kita akan mengatasi masalah kegemukan dan obesitas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sasarannya itu anak-anak sekolah umur 5-12 tahun tingkat SD gitu ya. Tempatnya di Kota Jakarta Barat. Nah, waktunya juga jelas, tempatnya jelas, tujuan jelas, sasaran jelas, isinya juga jelas. Nah, barulah kita menentukan nih yang namanya evaluasi atau monitoring untuk melihat apakah setelah ini dilakukan promosi kesehatan ini, apakah nanti siswa-siswi sekolah dasar negeri atau swasta di Kota Jakarta ini apakah akan menurun daripada tingkat kegemukan dan obesitas dari anak-anak seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke. Tak sadar ya, kita sudah selesai materinya. Baik, sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah, mohon maaf. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.